Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan ini, wabil khusus di dalam kehidupan berkeluarga, tentu memiliki anak yang soleh solehah itu adalah suatu harapan dan cita-cita. Tentu anak soleh solehah itu tidak instan, perlu dibina, perlu diajari, dan perlu diberi pendidikan yang layak dan yang terbaik tentunya. Oleh karena itu, di zaman modern milenial saat ini, orang tua, masyarakat muslim atau masyarakat Islam khususnya untuk memilihkan dan memilih pondok yang terbaik. Ada 3 tips untuk memilih pondok yang terbaik. Yang pertama yaitu dari al-mu'alim atau al-mu'alimah. Bagaimana guru-gurunya, wabil khusus bagaimana kiai yang mengasuh pesantren itu. Beliau lulusan dari mana? Ini penting sekali untuk melihat sepak terjang keilmuan para kiai atau guru yang mengasuh di pesantren tersebut. Karena di era zaman sekarang ini tidak mudah tentunya, ya. Oleh karena itu, tolak ukur suatu pesantren yang baik adalah dilihat dari sisi kiai, bunyai, dan guru-gurunya. Kemudian yang kedua yaitu dari al-manhaj at-ta'limi, yaitu dari sisi kurikulum. Kurikulum ini banyak isinya, dan yang paling utama adalah mata pelajaran atau studi yang diajarkan di situ seperti apa. Apakah ada muatan pelajaran yang berbasis radikal, berbasis ekstremis, tidak begitu? Apakah di dalam kurikulum tersebut ada ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Itu yang poin A. Yang poin B, tentu di dalam kurikulum pesantren itu tentu banyak diajarkan ilmu-ilmu agama, ya. Ilmu nahwu, ilmu shorof, fikih, itu sampai kitab apa dan sampai batas apa itu perlu diketahui, sehingga nanti anak keluar dari pesantren itu sudah mahir dalam ilmu fikih, mahir dalam ilmu tafsir atau tasawuf dan yang lainnya. Begitu, itu yang penting, sehingga ketika mencari pesantren harus benar-benar dilihat kurikulum seperti apa. Perlu adanya untuk survei, perlu adanya para orang tua untuk mencari di websitenya, dan paling utama yaitu survei di lapangan, itu yang terbaik. Yang ketiga yaitu dari sisi lulusan. Nah, ini penting. Bagaimana sepak terjang dari lulusan pesantren itu perlu dipotret dan dilihat. Karena tidak semua pesantren itu memiliki lulusan yang terbaik, bisa melanjutkan studi di luar negeri contohnya. Itu bagi saya luar biasa. Ada lulusan yang menjadi orang-orang yang terdepan, menjadi wakil presiden, ada menjadi presiden, ya. Kayak pesantren Api Tegalrejo, dulu Gus Dur pernah nyantri di situ, itu luar biasa. Ada yang menjadi kiai-kiai, para ulama besar, ada yang menjadi orang-orang sukses. Tentunya ini perlu untuk dilihat, sehingga ketika memilih pesantren harus digali memang benar lulusannya seperti apa, sehingga bisa membandingkan antara pesantren satu dengan pesantren yang lainnya dari sisi alumni atau dari sisi lulusan yang sekarang berkecimpung di mana saja,
dan menjadi apa, itu penting sekali. Mungkin 3 cara atau 3 tips untuk memilihkan pondok bagi putra-putrinya, mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Amin ya robbal alamin. Sampai ketemu di episode yang akan datang di materi yang lain begitu, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.